Nomor 9 Mil Mi-24, Rusia. Mi-24 adalah salah satu helikopter serbu yang paling dikenal luas. Itu melihat aksi pertempuran yang meluas selama perang dan konflik militer. Helikopter perang yang menua ini masih sangat mumpuni. Helikopter ini memiliki kokpit lapis baja berat dan menara meriam undernose. Versi pertama dilengkapi dengan meriam laras ganda 23 mm, namun versi produksi selanjutnya dengan meriam laras ganda 30 mm muncul. Senjata lainnya termasuk rudal anti-tank dan pot dengan roket terarah. Mi-24 memiliki kemampuan transportasi pasukan sekunder. Itu dapat membawa regu infanteri penuh yang terdiri dari 8 pasukan lengkap, yang menjadikan helikopter perang ini sebagai kendaraan tempur infanteri terbang. Karena kemampuan membawa pasukan, helikopter ini digunakan dengan cara yang sedikit berbeda dari helikopter serang lainnya. Helikopter ini diproduksi dalam jumlah besar untuk tentara Soviet serta sekutu Soviet. Lebih dari 2.300 helikopter ini dibuat sejak tahun 1970-an. Produksi helikopter serang ini berhenti pada tahun 1991. Meskipun usianya sudah tua, Mi-24 beroperasi di setidaknya 50 negara di seluruh dunia. Diperkirakan 1.500 dari helikopter tempur ini tetap beroperasi. Tersedia berbagai program peningkatan dan perbaikan. Nomor 8 Agusta A129 Mangusta, Italia. A129 Mangusta adalah helikopter serang khusus pertama yang diproduksi di Eropa Barat. Helikopter pertama dikirim ke Angkatan Darat Italia pada tahun 1990. Produksi Mangusta dihentikan pada tahun 1992 karena masalah pendanaan dan perubahan persyaratan operasional dengan berakhirnya Perang Dingin. Kemudian semua Mangusta Italia ditingkatkan ke standar internasional. Ini adalah helikopter serang yang ringan, karena itu membawa lebih sedikit baju besi daripada rekan-rekannya. Namun baling-balingnya menahan pukulan dari putaran 30 mm. Peran utama Mangusta adalah anti-tank. Itu dilengkapi dengan rudal anti-tank Hellfire atau TOW dan rudal anti-pesawat Stinger atau Mistral. Itu juga bisa membawa roket yang tidak terarah. Rudal TOW adalah persenjataan utamanya. Nomor 7 Denel AH-2 Ruifak, Afrika Selatan. Meskipun penampilan barunya, Ruifak didasarkan pada Aerospatiale Puma yang direkayasa ulang dan menggunakan mesin dan rotor yang sama. Helikopter ini telah dirancang untuk beroperasi tanpa dukungan yang canggih. Menara hidung Ruifak dilengkapi dengan meriam 20 mm. Ini berisi sistem deteksi dan pelacakan target otomatis. Helikopter serang ini dapat membawa rudal anti-tank ZT-6 Mokopa, mirip dengan US Hellfire. Anehnya ini adalah salah satu peluru kendali anti-tank paling kuat di dunia. Sebagai alternatif, helikopter tempur Afrika Selatan ini dapat membawa hingga 16 peluru kendali anti-tank TOW yang lebih kecil. Juga memiliki ketentuan untuk rudal udara ke udara dan pot dengan roket tak berpemandu 70 mm. Kapal tempur ini dapat digunakan dalam peran anti-lapis baja, serangan darat, pengintaian bersenjata, dukungan tembakan, pengawalan dan penetrasi yang dalam. Saat ini hanya 11 helikopter yang beroperasi karena masalah pendanaan. Nomor 6 Z-10, Cina. Z-10 adalah helikopter serang khusus China pertama. Ini telah dirancang dengan bantuan teknis ekstensif dari Eurocopter dan Agusta. Sumber lain mengklaim bahwa pengembangan helikopter serang ini telah dibantu oleh Biro Desain Helikopter Kamov Rusia. Helikopter China baru ini canggih. Tampaknya kapal perang produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat China pada tahun 2009 sampai tahun 2010. Badan pesawat memiliki sisi miring untuk mengurangi penampang radar. Semua area vital diyakini dilindungi oleh pelat baja. Persenjataan Z-10 dapat terdiri dari meriam 30 mm, peluru kendali anti-tank HJ-9, sebanding dengan TOW-2A, rudal anti-tank HJ-10 yang baru dikembangkan, sebanding dengan AGM-114 Hellfire, dan TY-90 rudal udara ke udara.
Itu juga dapat membawa pot roket yang tidak terarah. Nomor 5 Eurocopter Tiger, Prancis, Jerman. Eurocopter Tiger dikembangkan bersama oleh Prancis dan Jerman. Ini adalah helikopter serang kelas menengah yang mulai beroperasi pada tahun 2002. Ini juga beroperasi dengan Australia dan Spanyol. Harimau telah melihat pertempuran di Afghanistan, Libya, dan Mali. Helikopter ini menggabungkan teknologi siluman serta fitur canggih lainnya untuk meningkatkan kemampuan bertahannya. Tiger tersedia dalam konfigurasi serangan dan dukungan tembakan (Escort). Versi serang dilengkapi dengan rudal anti-tank Trigat atau HOT-3, serta roket tak berpandu. Itu juga membawa rudal udara ke udara Stinger. Versi ini tidak dilengkapi dengan meriam. Versi pendamping dari Tiger dilengkapi dengan meriam 30 mm dan misil tak berpandu, serta misil udara ke udara Mistral. Versi ini dalam pelayanan dengan Angkatan Darat Prancis. Nomor 4 MiL Mi-28, Rusia. Mi-28 telah dikembangkan sejak akhir 1970-an. Selama uji coba komparatif, Mi-28 kalah dari K-50. Namun demikian itu disetujui untuk produksi. Helikopter ini akhirnya diadopsi oleh Angkatan Darat Rusia pada tahun 2006. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan hanya sejumlah kecil helikopter ini. Beberapa sumber melaporkan bahwa itu juga dalam pelayanan dengan Kenya. Helikopter serang ini dilengkapi dengan 2 kokpit berlapis baja. Mungkin ini adalah salah satu helikopter serang paling lapis baja hingga saat ini. Mi-28 juga dilengkapi dengan sistem darurat untuk awak. Mi-28 biasanya dilengkapi dengan 8 rudal anti-armor Ataka bersama dengan pot roket yang tidak terarah. Namun Mi-28 memiliki kompartemen penumpang kecil dan dalam keadaan darurat dapat membawa 3 penumpang. Helikopter ini banyak digunakan oleh Angkatan Darat Rusia selama invasi 2022 ke Ukraina. NER-3 Kamov Ka-52, Rusia. Ka-52 adalah pengembangan lebih lanjut dan versi 2 kursi dari Ka-50 Hokum yang terkenal. Helikopter serang ini mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia dan produksi skala kecilnya dimulai pada tahun 2008. Ka-52 adalah salah satu helikopter serang tercepat dan paling bermanuver karena 2 rotor utama kontra-rotating koaksialnya. Armor kapal perang ini tahan terhadap serangan proyektil 23 mm. Pilot duduk di kursi ejeksi. Ia juga dapat membawa roket tanpa pemandu dan rudal udara ke udara Iglavi. Ka-52 dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan dapat bertukar data dengan helikopter lain, serta sumber pihak ketiga. Helikopter ini juga dimaksudkan sebagai pos komando udara untuk sekelompok helikopter. Ini memberikan deteksi target dan mengoordinasikan serangan. Nomor 2 Bell AH-1Z Viper, USA, pesawat tempur AH-1Z Viper yang berevolusi dari AH-1W Super Cobra. Helikopter ini digunakan oleh Korps Marinir AS. Ini mengikuti garis terhormat AH-1 Cobra, yang merupakan helikopter serang khusus pertama di dunia. Sebanyak 189 Viper akan dibangun. Kebanyakan dari mereka akan ditingkatkan dari badan pesawat AH-1W. Lainnya akan menjadi mesin yang baru dibangun. Viper diperkenalkan pada tahun 2010 dan produksi tingkat penuh dimulai pada tahun 2012. AH-1Z Viper memiliki mesin baru, rotor baru, avionik upgrade transmisi dan sistem penampakan target baru. Helikopter yang ditingkatkan memiliki karakteristik penerbangan yang lebih baik. Helikopter ini dilengkapi dengan sistem penekan inframerah yang menutupi knalpot. Viper dipersenjatai dengan meriam 3 laras 20 mm. Itu dapat membawa hingga 16 peluru kendali anti-tank Hellfire. Nomor 1 Boeing AH-64E Apache Guardian, USA. AH-64E, AH-64D Block 3 adalah versi upgrade dari AH-64A asli, yang dikembangkan untuk Angkatan Darat AS, untuk menggantikan AH-1 Cobra.
Helikopter Apache melihat pertempuran selama sejumlah perang baru-baru ini. Apache Guardian dilengkapi dengan antena yang dipasang di tiang dengan radar kendali tembakan longbow yang diperbarui. Helikopter serang ini dapat menembakkan peluru kendali anti-tank Hellfire 2 dalam mode Fire and Forget. Peningkatan lainnya termasuk penargetan, sistem manajemen pertempuran, kokpit, komunikasi, senjata, dan sistem navigasi. Helikopter tempur ini juga dilengkapi dengan meriam 30 mm. Pengiriman Apache Guardian dimulai ke Angkatan Darat AS pada tahun 2011. Sebanyak 634 helikopter AH-64D akan ditingkatkan ke standar AH-64E. Helikopter serang ini disetujui untuk diekspor. Itu juga dalam pelayanan dengan Arab Saudi dan Taiwan. India, Indonesia, Irak dan Korea Selatan memesan helikopter ini.